Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua berserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat saja. Nah, baiklah anak-anakku, sekarang kita masih di tutorial daring, khususnya pelajaran PKWU untuk kelas 11. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan keempat, namun kita masih tetap pada materi yang sama dengan pada pertemuan ketiga, yaitu sistem produksi usaha kerajinan limbah domestik. Nah, pada minggu kemarin atau pada pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang aneka produk dan manfaat produk. Nah, kita tahu bahwa manfaat produk itu ada dua, yaitu manfaat produk sebagai benda pakai dan manfaat produk sebagai benda hias. Nah, pada minggu ini, khususnya pada pertemuan keempat, kita akan melanjutkan aspek-aspek yang ada di dalam sistem produksi usaha kerajinan limbah domestik. Baiklah, kita akan lanjut dengan aspek potensi kerajinan, kemudian aspek perencanaan produksi, kemudian aspek alat dan bahan, kemudian aspek proses produksi, dan aspek pengemasan. Baiklah anak-anakku, kita mulai pada potensi kerajinan. Nah, kita tahu bahwa masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah berbeda-beda. Nah, di bawah ini merupakan contoh hasil dari limbah domestik yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Pertama, ada daerah pesisir pantai, kemudian ada daerah pegunungan, kemudian ada daerah pertanian, kemudian ada daerah perkotaan. Nah, untuk daerah pesisir pantai, limbah yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lain-lain. Untuk daerah pegunungan, limbah yang banyak dihasilkan adalah daun-daun kering, kulit buah yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete, dan lain-lain. Untuk daerah pertanian, limbah yang dapat dihasilkan adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun, kemudian ada kulit bawang, dan lain-lain. Untuk daerah perkotaan, limbahnya yang dihasilkan banyak sekali. Biasanya ada kardus, kemudian ada kertas, ada serbuk gergaji, ada plastik, kemudian ada mika, ada kaca, ada kaleng, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh beberapa limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan apabila ditinjau dari potensi wilayah. Limbah-limbah ini dapat dikembangkan nanti menjadi sebuah produk kerajinan yang bernilai jual. Nah, berikutnya ada proses pengolahan atau proses produksi. Proses pengolahan limbah umumnya sebagai berikut. Pertama adalah pemilihan atau pemilahan bahan limbah. Kemudian ada pembersihan limbah. Kemudian ada pengeringan limbah. Kemudian ada pewarnaan limbah. Kemudian finishing. Nah, anak-anakku, berikut adalah perencanaan atau aspek perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah domestik.
Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah di dalam perencanaan produksi, yaitu unsur estetika dan unsur ergonomis. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur estetika? Unsur estetika adalah unsur keindahan, yang mana unsur keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Nilai-nilai keindahan atau estetis atau keunikan karya seni memiliki prinsip kesatuan atau yang dikenal dengan utility, keselarasan atau harmoni, kemudian keseimbangan atau balance, kemudian ada kontras. Nah, penerapan unsur estetika pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangat penting karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahan. Nah, berikut adalah unsur ergonomis. Unsur ergonomis adalah unsur kegunaan produk. Unsur ergonomis atau kegunaan produk itu pertama adalah keamanan, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Kemudian yang kedua, kenyamanan, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga, keluasan. Keluasan yaitu fleksibel. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah domestik. Beberapa alat yang digunakan dalam berkarya kerajinan antara lain ada pensil, yaitu alat yang biasa digunakan untuk membuat sketsa. Kemudian ada spidol, biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. Kemudian ada komputer, biasanya untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini, fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, anak-anakku, berikutnya ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perancangan produk kerajinan. Pertama, yaitu kita harus menentukan bahan dan material. Pada karya seni kerajinan, seorang perajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuknya tetap indah. Kemudian menentukan teknik produksi. Menentukan teknik produksi dengan mewujudkan sebuah produk kerajinan harus menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Nah, berikut adalah proses produksi kerajinan dari bahan limbah domestik. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah domestik ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengrajin atau pembuat kerajinan. Pertama adalah bentuk, kemudian fungsi, kemudian bahan. Rancangan kemasan antara lain, pertama, kemasan harus menarik. Kalau kemasan tidak atau kurang menarik, maka ia akan kehilangan fungsinya. Karena suatu produk harus bersaing dengan berpuluh-puluh produk yang lainnya dalam kategori yang sama di tempat penjualan. Salah satu cara adalah dengan penggunaan warna yang cermat, karena konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau rupa. Dan warnalah yang pertama kali terlihat bila produk berada di tempat penjualan. Warna yang terang akan lebih jauh terlihat dari jarak yang jauh karena memiliki daya tarik dan dampak yang lebih besar. Kedua adalah konten atau isi kemasan yang harus memberikan informasi dan daya tarik tentang barang yang dikemas.
Pengemasan untuk produk kerajinan dengan tingkat mobilitas atau transportasi yang jauh harus dirancang agar produk kerajinan tersebut tidak mudah rusak. Nah, baiklah anak-anakku, berikut ada contoh pengemasan atau macam-macam kemasan. Berikut ada tugas yang harus kalian selesaikan berdasarkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan keempat ini. Silakan dikerjakan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih.